could you be the one? Good, good. Good, good. Could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan akuntansi keuangan lanjutan yang bertema transaksi entitas induk dan entitas anak aset tetap. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Rima Nimatul Masnuah, NIM 19522210003. Perkenalkan, saya Khairulisa Amalia dari NIM 19522210004. Ya, perkenalkan, nama saya Febrilian Saad dan Herlambang, NIM 195221007. Perkenalkan, saya Lutfiana Nur Aziza, NIM 195221022. Saya Muhammad Andri Arifianto dengan NIM 195221024. Saya Wahyu Triratnasari dari NIM 195221019. Perkenalkan, nama saya Kifatur Rahman, NIM 195221038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Madika Putri, NIM 195221034. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan, NIM 195221041. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Ramadanti, saya dari NIM 195221006. Bye-bye. Saya Kaniar Silvana Haryonagoro dari NIM 195221036. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Rima Nikmatul Masnuah. Transaksi penjualan aset tetap. Antara entitas dalam suatu kelompok usaha sering terlibat berbagai transaksi. Salah satunya adalah transaksi jual beli aset tetap. Aset tetap sebagai salah satu aset yang penting dalam mendukung operasional perusahaan seringkali diperoleh entitas dari entitas induk, entitas anak, atau dari entitas lain yang juga entitas anak dari entitas induk yang sama. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk. Transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian. Keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi selama aset tersebut masih dimiliki oleh entitas anak atau entitas induk. Dampak terhadap jurnal eliminasi. Transaksi jual beli aset tetap antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Seringkali entitas induk terlibat pada transaksi penjualan tanah ke entitas anak dan sebaliknya. Atas transaksi tersebut, entitas induk membukukan keuntungan atau kerugian penjualan. Keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi jika tanah tersebut digunakan oleh entitas anak. Dampak transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dapat kita lihat pada tabel 6.1 halaman 184. Keuntungan atas penjualan tanah yang dibukukan PTP sebesar 100 juta belum terrealisasi karena sampai akhir periode tanah tersebut masih berada di PTS. Sebagai akibatnya, PTP harus melakukan pencatatan untuk menangguhkan keuntungan penjualan tanah sebagai berikut. Akun debit, bagian laba atas entitas anak 100 juta, akun kredit, investasi pada entitas anak 100 juta. Untuk jurnal eliminasi keuntungan penjualan tanah yaitu keuntungan penjualan tanah 100 juta pada akun debit, tanah 100 juta pada akun kredit. Untuk contoh kedua yaitu pada tabel 6.2, dampak jurnal eliminasi skenario 2 terhadap laporan keuangan konsolidasi. Pencatatan untuk menangguhkan keuntungan penjualan tanah yaitu
investasi pada entitas anak 1 juta pada akun debit. Bagian laba atas entitas anak 1 juta pada akun kredit. Untuk zona eliminasinya yaitu investasi pada entitas anak 100 juta akun debit, keuntungan penjualan tanah 1 juta pada akun kredit. Transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang prosedur konsolidasi di mana terdapat transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan tanah. Prosedur konsolidasi tahun pertama 2015, PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas, maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 adalah 1 Januari 2015 investasi pada PT Andalas 900 juta pada akun debit, kas 900 juta pada akun kredit. 31 Desember 2015 investasi pada PT Andalas 150 juta pada akun debit, bagian laba atas PT Andalas 150 juta pada akun kredit. 31 Desember 2015 kas 37.500.000 pada akun kredit, pada akun debit, investasi pada PT Andalas 37.500.000 pada akun kredit. Selama periode 2015 terdapat transaksi hulu yaitu penjualan tanah oleh PT Nusantara ke PT Andalas pada harga 150 juta atas penjualan tanah sebesar 30 juta. Karena sampai dengan akhir periode 2015 tanah masih dimiliki oleh PT Andalas, maka keuntungan atas penjualan tanah belum terrealisasi. PT Nusantara menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dengan melakukan pencatatan sebagai berikut. 31 Desember 2015, bagian laba atas entitas anak akun debit 30 juta, investasi pada PT Andalas akun kredit 30 juta. Perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali atas aset bersih dapat kita lihat pada tabel 6.5, tabel perhitungan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi E1 merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara dan PT Andalas. Tanah yang diperoleh PT Nusantara masih berada di PT Andalas sampai akhir 2015, sehingga dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah yang terdapat dalam buku PT Nusantara harus dieliminasi. Tanah juga nilainya dikurangi agar tanah tersaji sebesar nilai perolehan dari hasil non-afiliasi. Pada laporan keuangan konsolidasi, jurnal eliminasi yang dibuat adalah keuntungan penjualan tanah 30 juta pada akun debit, tanah 30 juta pada akun kredit. Kemudian yang pertama pada kertas kerja konsolidasian di tahun 2015 yaitu pada halaman 189. Nah, ini merupakan kertas kerja konsolidasian 2015 yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian. Bisa kita lihat di sini, kertas kerja ini terdiri dari 8 laba rugi, kemudian nanti menghasilkan laporan konsolidasian yaitu sebesar di PT Nusantara sebesar 750 juta. Kemudian di PT Andalas laba bersih konsolidasi sebesar 200 juta. Kemudian jurnal eliminasinya di debit sebesar 150 juta dan konsolidasiannya sebesar 800 juta. Kemudian menghitung bagian induk atas laba bersih itu didapatkan dari laba bersih konsolidasian dikurangkan dengan bagian laba kepentingan non pengendali, yaitu di PT Nusantara bagian induk atas laba bersih itu sebesar 750 juta, kemudian di PT Andalas itu sebesar 200 juta, kemudian jurnal eliminasinya di debit sebesar 200 juta, dan konsolidasiannya karena dikurangkan dengan 50 juta, 850 juta menjadi 750 juta.
Kemudian ini masih lanjutan dari laporan kertas kerja konsolidasian 2013 tadi, yaitu ini untuk menghitung saldo laba akhir itu didapatkan dari penjumlahan antara saldo laba awal dijumlahkan dengan laba bersih dari atas dan dikurangkan dengan dividen yang diumumkan. Nah, untuk PT Nusantara itu sebesar 1M950, kemudian untuk PT Andalas sebesar 550 juta, kemudian jurnal eliminasinya di debit sebesar 600 juta dan di kreditnya sebesar 50 juta, kemudian untuk konsolidasinya itu sebesar 1M950. Kemudian untuk laporan posisi keuangan ini totalnya untuk PT Nusantara itu sebesar 7,M650, kemudian untuk PT Andalas sebesar 2M150 dan jurnal eliminasinya di kredit sebesar 1M12500. Kemudian untuk konsolidasinya sebesar 8M787500. Kemudian selanjutnya ini juga masih lanjutan dari laporan kerja kertas kerja konsolidasi di 2015 tadi, yaitu untuk menghitung total liabilitas dan ekuitas. Itu adalah penjumlahan dari utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba dari atas, kemudian kepentingan non pengendali, di mana PT Nusantara total liabilitas dan ekuitasnya itu sebesar 7M650, kemudian untuk PT Andalas sebesar 2M150, kemudian untuk jurnal eliminasi di debit sebesar 1M400, kemudian untuk kreditnya itu sebesar 387.500, kemudian untuk konsolidasiannya itu sebesar 8M787500. Kemudian selanjutnya untuk prosedur konsolidasi tahun kedua, yaitu tahun 2016. Nah, di sini dijelaskan di bukunya Dwi Martani di halaman 190. Pada periode berikutnya, yaitu 2016, PT Nusantara melaporkan laba bersih dari kegiatan operasional perusahaan atau di luar penghasilan dari anak usaha sebesar 750 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Sampai akhir tahun 2016, tanah yang diperoleh dari PT Nusantara masih digunakan oleh PT Andalas. Nah, di sini untuk pencatatan PT Nusantara di tahun 2016 diketahui PT Nusantara itu mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Nah, maka pencatatan yang dibuat di tahun 2016 adalah sebagai berikut, yaitu pada 31 Desember 2016 investasi pada PT Andalas di debit dan kreditnya bagian laba atas PT Andalas masing-masing sebesar 187.500. Nah, jurnal ini untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas. Nah, 187.500 ini didapat dari 250 juta dikalikan 75% kepemilikan. Kemudian jurnal yang kedua itu kas di debit dan kreditnya itu adalah investasi pada PT Andalas masing-masing sebesar 75 juta. Kemudian di buku Dwi Martani dijelaskan tanah yang dibeli PT Andalas dan PT Nusantara pada tahun 2015 tidak dijual di 2016, sehingga keuntungan penjualan tanah PT Nusantara belum terrealisasi pada tahun 2016. Oleh karena itu tidak ada pencatatan tambahan yang perlu dibuat oleh PT Nusantara. Nah, kemudian selanjutnya ini merupakan jurnal eliminasi di tahun 2016 yang digunakan untuk perhitungan aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non pengendali atas aset bersih. Nah, ini merupakan jurnal eliminasinya ya di tabel 6.7 ini, yaitu ada saldo akhir, ada juga saldo akhir yang disesuaikan sebesar 1M95.
Kemudian ini selanjutnya ada jurnal eliminasinya. Nah, jurnal eliminasi ini merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba atau dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi pada awal PT Nusantara di PT Andalas. Nah, ini jurnal eliminasinya itu dari saham biasa, saldo laba, bagian laba PT Andalas, bagian laba kepentingan non pengendali di debit, yang masing-masing itu nominalnya sebesar untuk saham biasa 800 juta, untuk saldo laba sebesar 550 juta, untuk bagian laba PT Andalas sebesar 187.500, kemudian di bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 62.500. Kemudian untuk di kreditnya itu ada diumumkan investasi pada PT Andalas dan kepentingan non pengendali yang masing-masing nominalnya sebesar 100 juta, 1M25 dan 375 juta. Kemudian jurnal eliminasi juga dibuat untuk mengeliminasi keuntungan penjualan tanah yang masih belum terrealisasi sampai akhir tahun 2016. Nah, ini merupakan jurnalnya, yaitu investasi pada PT Andalas di debit sebesar 30 juta dan tanah di kredit sebesar 30 juta. Ini untuk apa? Untuk mengeliminasi keuntungan penjualan tanah antara PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, selanjutnya adalah ini merupakan kertas kerja konsolidasian di tahun 2016, di mana digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tahun 2016. Nah, di sini dijelaskan sama seperti tadi ya, kertas kerja konsolidasian di tahun 2015. Ada laba bersih konsolidasian di mana PT Nusantara sebesar 937.500, PT Andalas sebesar 250 juta. Kemudian jurnal eliminasi di DPS sebesar 180 dan konsolidasian sebesar 1M. Kemudian selanjutnya ini masih lanjutan dari kertas kerja konsolidasian tadi, yaitu ada bagian induk atau laba bersih itu sebesar 937.500 untuk PT Nusantara, untuk PT Andalas sebesar 250 dan untuk jurnal eliminasi di debitnya itu sebesar 250 juta dan konsolidasinya sebesar 937.500. Nah, untuk laporan perubahan ini ada saldo laba awal, laba bersih dikurangkan dari itu diumumkan, kemudian ditemukan untuk laba akhir PT Nusantara sebesar 2M 4.500, PT Andalas sebesar 700 juta, kemudian jurnal eliminasi di DP sebesar 800 juta, kemudian di kreditnya sebesar 100 juta, dan untuk konsolidasinya sebesar 2M 4.500. Selanjutnya untuk masih lanjutan tadi saja konsolidasi 2016 itu modal aslinya itu dari masing-masing PT itu ada di PT Nusantara sebesar 8M237.500, kemudian di PT Andalas sebesar 2,3M, untuk jurnal eliminasi di debitnya sebesar 30 juta, untuk di kreditnya sebesar 1M155, kemudian konsolidasinya sebesar 9M412.500. Nah, ini untuk kertas kerja konsolidasi lanjutannya tadi, lanjutannya itu total liabilitas dan ekuitas di PT Nusantara sebesar 8M237.500, kemudian untuk PT Andalas sebesar 2,3M, kemudian jurnal eliminasi debitnya sebesar 1,6M, kemudian di kreditnya sebesar 475 juta, dan konsolidasinya sebesar 9M412.500. Nah, ini ada tanah dijual pada tahun 2016. Ini diilustrasikan bahwa pada tahun 2016 PT Andalas itu menjual tanah yang diperoleh dari PT Nusantara pada harga 70 juta. Atas penjualan tersebut, PT Andalas itu membukukan keuntungan sebesar 20 juta. PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 270 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Kemudian ini jurnalnya ya.
Nah, itu karena tanah yang diperoleh dari induk telah terjual, maka keuntungan penjualan tanah PT Nusantara itu sebesar 30 juta telah terrealisasi. Oleh karena itu, PT Nusantara harus melakukan pencatatan keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi. Ini jumlahnya, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 30 juta, kemudian bagian laba atas PT Andalas sebesar 30 juta. Nah, kemudian ini adalah merupakan jurnal tabel perhitungan jurnal eliminasi. Itu ini mendapatkan saldo akhir dari PT Nusantara sebesar 1,1M40, di kepentingan pengendali sebesar 380 juta, kemudian di saham biasa sebesar 800 juta, dan di saldo laba sebesar 220 juta. Nah, kemudian dijualnya tanah pada tahun 2016 juga pada zona eliminasi berikut. Ini zona eliminasinya karena adanya penjualan tanah. Itu ada saham biasa, saldo laba, bagian laba PT Andalas, bagian laba kepentingan pengendali itu didapat masing-masing nominalnya sebesar 800 juta, 550 juta, 202 juta 500, 62 juta 500. Kemudian di sebelah kredit itu ada dividen diumumkan, investasi pada PT Andalas, dan kepentingan pengendali. Masing-masing nominalnya adalah 100 juta, 1M itu 40, dan 375 juta. Kemudian selanjutnya ini bagian dari transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan. Nah, ini contohnya. PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2012. Pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya sebesar 3 juta. Selama tahun berjalan, PT Andalas itu melaporkan perolehan laba bersih sebesar 220 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015 disajikan pada tanggal 16/10. Dalam akun tanah PT Nusantara terdapat tanah yang diperoleh dari PT Andalas sebesar 70 juta. Tanah tersebut diperoleh PT Andalas dari pihak non-afiliasi pada harga 50 juta. Sehingga PT Andalas itu membukukan keuntungan atas penjualan tanah tersebut sebesar 20 juta sampai 3 Desember 2015. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Nusantara. Nah, ini merupakan neraca saldo dari 31 Desember 2015. Ada kas negara kas, piutang usaha, persediaan, investasi pada PT Andalas, tanah, itu masing-masing nominalnya ya di PT Pandawa dan di PT Satria debit semua. Kemudian selanjutnya ini masih lanjutan dari neraca saldo tadi, yaitu bangun dan peralatan, merek dagang, akumulasi penyusutan, akumulasi amortisasi, utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba, penjualan, bagian laba atas PT Andalas, keuntungan penjualan tanah, beban pokok penjualan. Ini bisa dilihat masing-masing dari nominal masing-masing dari PT Pandawa dan PT Satria di debit dan di kredit. Kemudian ini juga masih lanjutannya, itu ada beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi diumumkan. Nah, total dari PT Pandawa di debitnya itu sebesar 12M90, di kreditnya sebesar 12M90 balance ya. Kemudian dari PT Satria di debitnya sebesar 3M20 dan kreditnya sama juga, jadi balance. Nah, ini di sini di prosedur konsolidasi tahun pertama yaitu tahun 2015 itu ada pencatatan PT Nusantara tahun 2015. Nah, itu ada di 1 Januari 2015. Itu jurnalnya di debit itu investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta. Kemudian di kreditnya kas sebesar 900 juta.
Kemudian jurnal kedua di 31 Desember 2015 itu didapat itu investasi pada PT Andalas, dan di kreditnya bagian laba dari PT Andalas masing-masing 165 juta, itu dari 220 juta dikalikan jumlah persen kepemilikan. Kemudian di 31 Desember ketiga itu ada kas debit dan investasi pada PT Andalas di kredit masing-masing sebesar 37.500. Kemudian selanjutnya, selama periode 2015 terdapat transaksi hilir, yaitu penjualan tanah oleh PT Andalas ke PT Nusantara pada harga 70 juta. Atas penjualan tersebut, PT Andalas itu membukukan keuntungan sebesar 20 juta. Karena sampai dengan akhir periode 2015, tanah tersebut masih dimiliki PT Nusantara, maka keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara mencatat keuntungan yang belum terrealisasi hanya sebesar porsi kepemilikan PT Nusantara saja, yaitu 75% dari 20 juta. Nah, kemudian jurnal yang dibuat oleh PT Nusantara itu adalah ini. Di 31 Desember 2015, di debitnya itu bagian laba atas PT Andalas sebesar 15 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 15 juta. Kemudian selanjutnya itu jurnal eliminasi di tahun 2015. Bisa dilihat di sini ya. Saldo akhir disesuaikan sebesar 1M12.500. Kemudian untuk selanjutnya adalah jurnal eliminasi. Nah, ini merupakan jurnal eliminasi dasar dibuat untuk mengeliminasi bagian laba atau dividen PT Nusantara dan kepentingan pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Ini jurnal eliminasinya. Saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Andalas, bagian laba kepentingan pengendali debit dan kredit, itu adalah debit diumumkan, investasi pada PT Andalas dan kepentingan pengendali. Nah, kemudian ada yang kedua itu tanah yang diperoleh PT Nusantara dan PT Andalas belum terjual sampai akhir 2015, sehingga dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah PT Andalas itu harus dieliminasi. Jurnal eliminasi diperoleh sebagai berikut, yaitu keuntungan penjualan tanah debit sebesar 20 juta dan tanah itu dikredit sebesar 20 juta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Untuk transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan antara induk dan entitas anak, keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap akan direalisasi seiring penggunaan aset tersebut. Realisasi keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap disusutkan pada saat aset tersebut digunakan. Berikutnya yaitu dampak transaksi penjualan aset tetap disusutkan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Contoh berikut memberikan gambaran komprehensif dampak transaksi penjualan aset tetap disusutkan. Misalnya kendaraan oleh entitas induk ke entitas anak, baik terhadap pencatatan induk maupun jurnal eliminasi yang harus dibuat pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian. Nah, contohnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2015, PT Palapa yang disingkat PTP menjual kendaraan kepada entitas anaknya yaitu PT Samudra disingkat PTS pada harga 210 juta. PTP memperoleh kendaraan tersebut pada 1 Januari 2014 pada harga 300 juta. PTP menyusutkan kendaraan tersebut selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Nilai tercatat kendaraan pada 31 Desember 2015 adalah 180 juta, sehingga PTP membukukan keuntungannya penjualan kendaraan tersebut sebesar 30 juta. PTS bermaksud untuk menggunakan kendaraan tersebut untuk beroperasional dan menyusulkan kendaraan selama sisa manfaat, yaitu selama 3 tahun dengan menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Ilustrasi di atas dapat digambarkan pada gambar tersebut.
Nah, berikutnya itu pencatatan yang dibuat PTP terkait dengan kepemilikan kendaraan tersebut adalah mencatat perolehan kendaraan dari pihak non-aliansi pada Januari 2014. Pada kolom debit terdapat kendaraan sebesar 300 juta. Kemudian pada kolom kredit terdapat kas sebesar 300 juta. Kemudian mencatat beban penyusutan kendaraan setiap periode pada 31 Desember 2014 sampai 2015. Pada kolom debit terdapat beban penyusutan sebesar 60 juta dan kolom kredit sebesar 60 juta dari akumulasi penyusutan. 60 juta diperoleh dari 300 juta dibagi 5 tahun. Nah, sehingga nilai tercatat kendaraan per 31 Desember 2015 yaitu nilai perolehan 300 juta dikurangi akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta, kemudian nilai tercatat didapatkan 180 juta. Berikutnya, jurnal yang dibuat saat PTP menjual kendaraan PTS adalah mencatat penjualan kendaraan pada 31 Desember 2015. Terdapat pada kolom debit yaitu kas sebesar 210 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta. Kemudian pada kolom kredit terdapat kendaraan sebesar 300 juta dan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta. Berikutnya mencatat perolehan kendaraan dari PTP pada 31 Desember 2015. Pada kolom debit terdapat kendaraan sebesar 210 juta. Kemudian pada kredit terdapat kas sebesar 210 juta. Berikutnya mencatat keuntungan yang belum terrealisasi. Pada kolom debit terdapat pembagian laba atas entitas anak sebesar 30 juta dan investasi pada entitas anak sebesar 30 juta. Kemudian mengeliminasi penjualan kendaraan antara PTP dan PTS. Pada kolom debit terdapat kendaraan sebesar 90 juta, lalu keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta. Pada kolom kredit terdapat akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 120 juta. Nah, pada tabel tersebut, keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta yang diperoleh dari PTP pada tahun 2015. Sebagian telah terrealisasi pada tahun 2016. Realisasi keuntungan ini seiring dengan penggunaan kendaraan pada PTS. Besarnya keuntungan penjualan kendaraan yang terrealisasi setiap periodenya adalah selisih beban penyusutan menurut PTS dan PTP. PTS mencatat beban penyusutan kendaraan setiap periodenya sebesar 70 juta, diperoleh dari 210 juta dibagi 3 tahun. Sedangkan pada saat kendaraan masih dimiliki oleh PTP, beban penyusutan yang dibukukan pada PTP setiap periodenya adalah 60 juta, diperoleh dari 300 juta dibagi 5 tahun, sehingga besarnya keuntungan penjualan kendaraan yang terrealisasi setiap periodenya adalah 10 juta, diperoleh dari 70 juta dikurangi 60 juta. Atas keuntungan penjualan kendaraan yang telah terrealisasi, PTP akan membuat jurnal sebagai berikut. Nah, berikutnya yaitu jurnal PTP. Mencatat keuntungan yang terrealisasi pada debit. Terdapat investasi pada entitas anak sebesar 10 juta, kemudian bagian laba pada entitas anak di kredit sebesar 10 juta. Kemudian mengeliminasi penjualan antara PTP dan PTS. Pada kolom debit terdapat kendaraan sebesar 90 juta dan investasi pada entitas anak sebesar 20 juta. Kemudian pada kolom kredit terdapat akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 110 juta. Investasi tersebut diperoleh dari 30 juta dikurangi 10 juta, lalu diperoleh 20 juta. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu transaksi hulu penjualan aset tetap disusulkan. Contoh 6.5 transaksi hulu penjualan bangunan. Neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas perusahaan per 31 Desember 2015 yaitu sebagai berikut. Untuk informasi tambahan, yang pertama yaitu PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengembali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Kedua,
Selama 2015, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Ketiga, PT Andalas telah melakukan pembelian bangunan milik PT Nusantara pada 31 Desember 2015 seharga 230 juta. Bangunan tersebut diperoleh PT Nusantara pada 1 Januari 2016 pada harga 400 juta. Umur manfaat atas bangunan tersebut diperkirakan 20 tahun. PT Nusantara menyusutkan bangunan tersebut dengan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Keempat, PT Andalas menggunakan bangunan tersebut selama sisa manfaat bangunan, yaitu 10 tahun. PT Andalas menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan bangunan dan memperkirakan bahwa nilai sisa bangunan tersebut adalah 0. Prosedur konsolidasi tahun pertama 2015. Yang pertama yaitu pencatatan PT Nusantara 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat yaitu pada 1 Januari, investasi pada PT Andalas di sebelah debit dan kas di sebelah kredit masing-masing 900 juta. Pada 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas sebelah debit, bagian laba atas PT Andalas di sebelah kredit masing-masing 150 juta. Pada 31 Desember 2015, kas di sebelah debit dan investasi pada PT Andalas di sebelah kredit masing-masing 37.500.000. Selanjutnya, selama periode 2015 terdapat transaksi hulu yaitu penjualan bangunan oleh PT Nusantara ke PT Andalas pada harga 230 juta. Atas penjualan bangunan tersebut, PT Nusantara membukukan keuntungan sebesar 30 juta. Karena sampai dengan akhir periode 2015 bangunan masih dimiliki oleh PT Andalas, maka keuntungan atas penjualan bangunan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan yaitu pada 31 Desember 2015, bagian laba atas entitas anak di sebelah debit, investasi pada PT Andalas di sebelah kredit, masing-masing sebesar 30 juta. Yang selanjutnya yaitu jurnal eliminasi 2015. Berikut ini adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non pengendali atas aset bersih tersebut. Tabel 6.19 adalah tabel perhitungan jurnal eliminasi, yaitu sebagai berikut. Jurnal eliminasi 12E merupakan jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Jurnalnya yaitu saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta, bagian laba atas PT Andalas 120 juta, dan bagian laba kepentingan non pengendali 50 juta di sebelah debit. Dividen diumumkan 50 juta, investasi pada PT Andalas 982.500.000, kepentingan non pengendali 337.500.000 di sebelah kredit. Bangunan tersebut digunakan oleh PT Andalas sehingga dari sudut pandang konsolidasian, keuntungan penjualan bangunan yang terdapat dalam buku PT Nusantara harus dieliminasi. Nilai bangunan dan akumulasi penyusutan juga harus disesuaikan agar mencerminkan nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Jurnalnya yaitu sebagai berikut. Keuntungan penjualan bangunan 30 juta, bangunan 170 juta di sebelah debit, dan akumulasi penyusutan 200 juta di sebelah kredit. Yang selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasi 2015. Tabel 6.20 adalah kertas kerja konsolidasian 2015 yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian 2015. Prosedur konsolidasi tahun kedua 2016. Untuk periode 2016, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Sampai akhir 2016, bangunan yang diperoleh PT Nusantara masih digunakan oleh PT Andalas. Yang pertama yaitu pencatatan PT Nusantara 2016. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat yaitu pada 30 Desember 2016, investasi pada PT Andalas di sebelah debit dan bagian laba atas PT Andalas di sebelah kredit masing-masing sebesar 187.500.000. Selanjutnya, pada 31 Desember 2016, kas di sebelah debit dan investasi pada PT Andalas di sebelah kredit masing-masing sebesar 75 juta. Bangunan yang dibeli PT Andalas dari PT Nusantara pada tahun 2015 digunakan oleh PT Andalas
untuk operasi perusahaan, sehingga keuntungan penjualan bangunan PT Nusantara telah terrealisasi sebagian pada tahun 2016. Besarnya keuntungan yang terrealisasi di tahun 2016 adalah sebesar selisih beban penyusutan yang dicatat PT Andalas dan beban penyusutan yang seharusnya jika aset tersebut masih dimiliki oleh PT Nusantara. Nilai beban penyusutan bangunan yang dicatat PT Andalas setiap periodenya adalah 23 juta. Dari 230 juta dikurangi 0 per 100 tahun. Per 10 tahun. Sedangkan beban penyusutan yang seharusnya jika bangunan masih dimiliki PT Nusantara adalah 20 juta. Diperoleh dari 400 juta dikurangi 0 per 20 tahun. Sehingga terdapat perbedaan penyusutan sebesar 3 juta. Yang kemudian keuntungan penjualan yang terrealisasi pada tahun 2016 sebesar 3 juta. Maka jurnalnya pada 31 Desember 2016, investasi pada PT Andalas di sebelah debit, bagian laba atas entitas anak sebelah kredit masing-masing sebesar 3 juta. Yang selanjutnya yaitu jurnal eliminasi 2016. Tabel 6.21 adalah tabel perhitungan jurnal eliminasi, nilai aset besi PT Andalas dan bagian PT Nusantara, dan kepentingan non-pengendali aset besi. Yang selanjutnya yaitu jurnal eliminasi 14E, yaitu jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Jurnalnya yaitu saham biasa 800 juta, saldo laba sebesar 550 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 190 juta 500, dan bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 62 juta 500 di sebelah debit. Kemudian dividen diumumkan sebesar 100 juta, investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 128 juta, dan kepentingan non-pengendali sebesar 375 juta di sebelah kredit. Jurnal yang selanjutnya yaitu jurnal untuk mengeliminasi keuntungan penjualan bangunan yang belum terrealisasi 2016. Karena penjualan antara PT Nusantara dan PT Andalas terjadi pada tahun 2015, maka jurnal eliminasi dengan mendebitkan akun investasi pada PT Andalas. Yang jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 30 juta, bangunan sebesar 170 juta di sebelah debit, dan akumulasi penyusutan sebesar 200 juta di sebelah kredit. Kemudian ada juga jurnal untuk menyesuaikan nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian 2016. Beban penyusutan yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian sebesar 20 juta, sedangkan beban penyusutan dalam pencatatan PT Andalas adalah 23 juta. Oleh karena itu, diperlukan jurnal eliminasi untuk menurunkan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan sebesar 3 juta. Yang jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan sebesar 3 juta dan beban penyusutan sebesar 3 juta. Yang selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasian 2016, yaitu sebagai berikut. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan mengenai transaksi hilir penjualan aset tetap disusutkan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi di mana terdapat transaksi hilir penjualan aset tetap yang disusutkan, digunakan ilustrasi yang sama dengan transaksi hulu di atas dengan menyesuaikan saldo beberapa akun terkait dengan transaksi penjualan tanah oleh anak ke entitas induknya. Yang pertama, mengenai transaksi hilir penjualan peralatan. Berikut neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas perusahaan per 31 Desember 2015. Sebagai informasi tambahan, yang pertama, PT Nusantara telah melakukan pembelian 75 saham PT Andalas pada 1 Januari 2015 pada nilai bukunya yaitu 900 juta rupiah. Nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua, selama 2015 PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta
dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga, PT Nusantara telah melakukan pembelian peralatan PT Andalas pada 31 Desember 2015 seharga 150 juta rupiah. Peralatan tersebut diperoleh PT Nusantara pada 1 Januari 2013 pada harga 250 juta rupiah. Umur manfaat atas peralatan tersebut diperkirakan 5 tahun. PT Andalas menyusutkan peralatan tersebut dengan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Yang keempat, PT Nusantara menggunakan peralatan tersebut selama sisa masa manfaat peralatan, yaitu selama 2 tahun. PT Nusantara menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan peralatan dan memperkirakan bahwa nilai sisa bangunan tersebut adalah 0. Kemudian, prosedur konsolidasi tahun pertama atau tahun 2015 mengenai pencatatan PT Nusantara tahun 2015. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas, maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari tahun 2015, investasi pada PT Andalas di sisi debit sebesar 900 juta rupiah. Kemudian kas di sisi kredit sebesar 900 juta rupiah. Kemudian tanggal 31 Desember 2015 mencatat investasi pada PT Andalas di sisi debit sebesar 187.500 juta rupiah. Kemudian bagian laba atas PT Andalas di sisi kredit sebesar 187.500 juta rupiah. Kemudian untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas, dicatat kas di sisi debit sebesar 37.500 rupiah. Kemudian investasi pada PT Andalas di sisi kredit sebesar 37.500 rupiah. Selama periode 2015 terdapat transaksi hilir, yaitu penjualan peralatan oleh PT Andalas ke PT Nusantara pada harga 150 juta rupiah. Atas penjualan peralatan tersebut, PT Andalas melakukan keuntungan. PT Andalas membukukan keuntungan sebesar 50 juta rupiah. Karena peralatan sekarang dimiliki PT Nusantara yang merupakan induk dari PT Andalas, maka keuntungan atas penjualan peralatan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara membuat pencatatan berikut ini atas keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu dengan mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi. Dicatat bagian laba atas entitas anak sebesar 37.500.000 rupiah di sisi debit, kemudian investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000 di sisi kredit. Selanjutnya mengenai jurnal eliminasi pada tahun 2015. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan non pengendali aset-aset bersih tersebut. Jurnal eliminasi merupakan jurnal dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas. Dicatat sebagai berikut: saham biasa sebesar 800 juta rupiah, saldo laba sebesar 400 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta rupiah, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 50 juta rupiah. Kemudian di sisi kredit dicatat dividen diumumkan sebesar 50 juta rupiah, investasi pada PT Andalas sebesar 1.012.500.000 rupiah, kemudian kepentingan non pengendali sebesar 337.500.000 rupiah. Peralatan tersebut akan digunakan PT Nusantara sehingga
Dari sudut pandang konsolidasi keuntungan penjualan peralatan yang terdapat dalam buku PT Andalas harus dieliminasi. Jurnal eliminasinya yang dibuat adalah sebagai berikut. Keuntungan penjualan peralatan di sisi debit sebesar 50 juta rupiah. Kemudian peralatan di sisi debit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan di sisi kredit sebesar 150 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2015 kertas kerja yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut bisa dilihat dalam tabel 6.25 pada halaman 216 dalam buku akuntansi keuangan lanjutan. Kemudian mengenai prosedur konsolidasi tahun kedua atau tahun 2016. Pada periode 2016, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta rupiah. Sampai akhir 2016, peralatan yang diperoleh dari PT Andalas masih digunakan oleh PT Nusantara. Pencatatan PT Nusantara tahun 2016. PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat PT Nusantara selama tahun 2016 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2016 dicatat bagian PT Nusantara laba bersih atas laba bersih PT Andalas. Investasi pada PT Andalas di sisi kredit, di sisi debit sebesar 187.500.000 rupiah. Kemudian bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500.000 rupiah. Kemudian dicatat kas sebesar 75 juta rupiah di sisi debit. Kemudian investasi pada PT Andalas sebesar 75 juta rupiah di sisi kredit. Peralatan yang dibeli PT Nusantara dari PT Andalas pada tahun 2015 digunakan oleh PT Andalas untuk mengoperasional perusahaan. Oleh karena itu, keuntungan penjualan peralatan telah terrealisasi sebagian pada tahun 2016. Besarnya keuntungan yang terrealisasi di tahun 2016 adalah sebesar selisih beban penyusutan yang dicatat PT Nusantara dan beban penyusutan yang seharusnya jika aset tersebut masih dimiliki oleh PT Nusantara. Nilai beban penyusutan peralatan yang dicatat PT Nusantara setiap periodenya adalah 70 juta rupiah, 75 juta rupiah. Diperoleh dari. Sedangkan beban penyusutan yang seharusnya jika peralatan masih dimiliki PT Andalas adalah 50 juta rupiah. Sehingga besarnya keuntungan yang terrealisasi di tahun 2016 sebesar 25 juta rupiah atas keuntungan penjualan peralatan yang terrealisasi PT Nusantara akan membuat jurnal berikut. Tanggal 31 Desember 2015, investasi pada PT Andalas sebesar 18.750.000 rupiah di sisi debit. Kemudian bagian laba atas entitas anak di sisi kredit sebesar 18.750.000 rupiah. Kemudian jurnal eliminasi pada tahun 2016. Berikut adalah perhitungan nilai aset bersih PT Andalas dan bagian PT Nusantara dan kepentingan pengendali atas aset bersih tersebut. Bisa dilihat pada tabel perhitungan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi merupakan jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan pengendali serta investasi pada PT Nusantara di PT Andalas. Dicatat di sisi debit, saham biasa sebesar 800 juta rupiah, saham saldo laba sebesar 600 juta rupiah. Bagian laba atas PT Andalas sebesar 206
Rp68.750.000. Bagian laba kepentingan non pengendali sebesar Rp68.750.000. Kemudian di sisi kredit dicatat dividen diumumkan sebesar Rp100 juta. Investasi pada PT Andalas sebesar Rp1.181.500.000. Kepentingan non pengendali sebesar Rp393.750.000. Jurnal eliminasi berikut mengeliminasi keuntungan penjualan peralatan yang belum terrealisasi pada awal 2016. Karena transaksi penjualan peralatan merupakan transaksi hilir, maka jurnal eliminasi dibuat dengan mendebit akun investasi pada PT Andalas dan kepentingan non pengendali. Kemudian jurnal dicatat untuk mengeliminasi dampak penjualan bangunan antara PT Andalas dan PT Nusantara dan PT Andalas. Dicatat sebagai berikut: investasi PT pada PT Andalas Rp37.500.000, kepentingan non pengendali sebesar Rp12.500.000, Rp2.500.000, peralatan sebesar Rp100 juta, kemudian di sisi kredit akumulasi penyusutan sebesar Rp150 juta. Jurnal eliminasi untuk menyesuaikan nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian 2016. Jurnal eliminasi dibuat untuk menurunkan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan sebesar Rp25 juta. Kemudian dicatat untuk menyesuaikan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Dicatat di sisi debit akumulasi penyusutan sebesar Rp25 juta. Kemudian di sisi kredit dicatat beban penyusutan sebesar Rp25 juta. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya di sini melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh Muhammad Andre. Saya di sini akan membahas materi mengenai ilustrasi komprehensif. Jadi, untuk ilustrasinya, PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham dari PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 dengan harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Maka untuk perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan melalui perhitungan sebagai berikut. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa ditambah nilai wajar kepentingan non pengendali yaitu 1 miliar. Untuk nilai buku aset bersih PT Satria yaitu penjumlahan antara saham biasa dengan saldo biasa, di mana saham biasanya 500 juta, saldo biasanya 300 juta. Maka nilai buku aset bersih PT Satria yaitu 800 juta. Kemudian diferensial antara nilai wajar dan nilai buku itu merupakan pengurangan dari nilai akuisisi oleh PT Pandawa dan nilai wajar kepentingan non pengendali dikurangkan dengan total nilai buku aset bersih PT Satria. Maka mendapatkan diferensial antara nilai wajar dan nilai buku adalah 200 juta. Kemudian, adanya diferensiasi yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta. Sedangkan sisanya merupakan goodwill. Maka berikut perincian dari total diferensial sebelumnya, di mana persediaannya 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwillnya sebesar 50 juta. Setelah itu kita melakukan pencatatan neraca saldo pada periode 31 Desember 2015, yaitu neraca saldo dari PT Pandawa dan juga PT Satria, di mana terdapat beberapa akun
seperti berikut, ada kas, piutang usaha, persediaan, investasi, tanah, bangunan dan peralatan, dan lain sebagainya. Dimana untuk nilainya disesuaikan dengan debit dan juga kreditnya. Begitu pula dengan kedua perusahaan tersebut. Dari perhitungan neraca saldo di atas, kita mengetahui total dari debit dan juga kredit dari PT Pandawa dan juga PT Satria. Untuk PT Pandawanya 17 miliar 8 juta, untuk PT Satrianya 2 miliar 540 juta. Kemudian dari ilustrasi sebelumnya kita juga mendapatkan tambahan informasi. Untuk tambahan yang pertama yaitu selama tahun 2015 PT Satria melaporkan perolehan laba bersih sebesar 400 juta dan mengumumkan sebagian dividen sebesar 100 juta. Kemudian yang kedua, dalam penjualan PT Pandawa tahun 2015 terdapat penjualan kepada PT Satria sebesar 400 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 250 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut baru terjual 40%. Untuk informasi yang ketiga, di mana dalam penjualan PT Satria tahun 2015, terdapat penjualan kepada PT Pandawa sebesar 200 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 80 juta. Sampai 31 Desember 2015, persediaan tersebut belum juga terjual sepenuhnya. Untuk informasi yang keempat, pada bulan Desember 2015, PT Pandawa menyewakan peralatan kepada PT Satria atas jasa tersebut. PT Satria harus membayar biaya sebesar 26 juta sampai akhir 2015. PT Satria belum melakukan pembayaran tersebut. Untuk yang kelima, pada 1 Januari 2015, PT Pandawa menjual tanah kepada PT Satria sebesar 650 juta. Tanah tersebut dibeli oleh PT Pandawa 5 tahun yang lalu pada harga 625 juta. Informasi yang keenam, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatan kepada PT Pandawa pada harga 140 juta. PT Satria sudah menggunakan peralatan tersebut selama 3 tahun dan kemungkinan peralatan tersebut masih digunakan 5 tahun lagi. Peralatan tersebut diperoleh PT Satria pada harga 240 juta dan diperkirakan nilai aset pada akhir masa penggunaan adalah 0. PT Pandawa dan PT Satria menggunakan metode yang sama dengan penyusutan peralatan, yaitu dengan metode garis lurus. Dari tambahan informasi sebelumnya, kita selanjutnya melakukan proses konsolidasian tahun 2015 di mana pencatatan PT Pandawa 2015. Untuk pencatatan pertama di mana PT Pandawa mencatat investasinya di PT Satria dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa selama 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pencatatan pembelian saham PT Satria, yaitu investasi pada kas. Karena pembelian saham PT Satria mengurangkan kas sebesar 800 juta. Kemudian melakukan pencatatan bagian PT Pandawa atas laba bersih PT Satria, yaitu di mana jurnalnya investasi pada PT Satria pada bagian laba atas PT Satria sebesar 320 juta. Di mana 320 juta ini dari 400 juta dikalikan 30% sebagai akuisisinya. Kemudian kita mencatat bagian PT Pandawa atas dividen PT Satria di mana 100 juta dikalikan 80% dengan jurnal kas pada investasi pada PT Satria sebesar 80 juta. Untuk selanjutnya, karena persediaan yang menyebabkan munculnya diferensial pada tanggal akuisisi seluruhnya terjual, maka diferensial sebesar 25 juta seluruhnya diamortisasi.
sedangkan bangunan memiliki sisa umur manfaat bangunan tersebut adalah 10 tahun. Sehingga diferensial akan diamortisasikan selama 10 tahun. Pada tahun 2015, tidak terdapat penurunan nilai aset atau goodwill, sehingga amortisasi diferensial yang harus dicatat untuk tahun 2015 sebesar 30 juta, di mana 30 juta ini dari 25 juta ditambahkan 5 juta dan diakui dengan porsi kepemilikan PT Pandawa. Untuk jurnalnya yaitu pencatatan amortisasi diferensial, bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 30 juta. Kemudian atas transaksi penjualan persediaan dari PT Pandawa ke PT Satria, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 150 juta, di mana 400 juta dikurangkan dengan 250 juta sampai akhir 2015 atau akhir periode. Persediaan tersebut baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 90 juta. 90 juta ini berasal dari 150 miliar dikalikan 60% atas keuntungan yang belum terrealisasi tersebut. Maka PT Pandawa melakukan pencatatan, yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 90 juta. Oke, untuk selanjutnya atas transaksi penjualan persediaan dari PT Satria ke induknya, PT Satria memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. Nah, seluruh persediaan tersebut belum terrealisasi atau belum terjual, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Berikut pencatatannya yang dibuat oleh PT Pandawa. Pada tanggal 31 Desember 2015, bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 96 juta. Kemudian, PT Pandawa memperoleh keuntungan sebesar 25 juta atas penjualan tanah ke entitas anaknya. Tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria sampai akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan belum terrealisasi. Dan PT Pandawa melakukan pencatatan, yaitu bagian laba atas PT Satria pada investasi pada PT Satria sebesar 25. Untuk selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Satria menjual peralatannya kepada PT Pandawa. Pada tanggal penjualan, nilai tercatat peralatan tersebut adalah 150 juta. Harga jual peralatan tersebut 140 juta. Sehingga PT Satria membukukan kerugian penjualan peralatan sebesar 10 juta. Karena transaksi ini merupakan transaksi hilir, maka PT Pandawa akan mencatat sebesar bagian kepemilikannya saja. Pencatatan yang akan dibuat PT Pandawa akan menambah saldo investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria, karena transaksi penjualan peralatan tersebut menyebabkan kerugian. Nah, berikut pencatatan yang dibuat oleh PT Pandawa. 31 Desember 2015, di mana investasi pada PT Satria berada di debit, bagian laba atas PT Satria berada di kredit, yaitu 8 juta. Kemudian, berikut ini merupakan buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria per 31 Desember 2015. Di mana terdapat akuisisi sebesar 800 juta, laba bersih 320 juta, dividen, amortisasi diferensial, keuntungan yang belum terrealisasi, keuntungan yang belum terrealisasi yang kedua, kemudian ada keuntungan yang belum terrealisasi ketiga, dan terjadi kerugian belum terrealisasi sebesar 8 juta. Maka investasi pada PT Satria yaitu 813 juta. Untuk yang selanjutnya ini merupakan
tabel bagian laba atas PT Satria yang meliputi perhitungan dari laba bersih hingga laba bersih yang terdapat amortisasi diferensial, keuntungan belum terrealisasi, hingga terdapat kerugian yang belum terrealisasi, dan bagian laba atas PT Satria yaitu 93 juta. Dan untuk selanjutnya ini merupakan tabel perhitungan jurnal eliminasi, di mana jurnal eliminasi ini merupakan jurnal yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Pandawa dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Pandawa di PT Satria. Ini merupakan tabel di mana jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dari investasi pada PT Satria, di mana terdapat saham biasa, saldo laba, bagian laba atas PT Satria, dan bagian laba kepentingan non pengendali berada di debit dan kreditnya, dividen diumumkan, investasi pada PT Satria, dan kepentingan non pengendali. Ini disesuaikan dengan angkanya disesuaikan dengan debit kredit. Untuk selanjutnya kita melakukan perhitungan saldo diferensial selama tahun 2016, di mana perhitungannya PT Pandawa 80% ditambah kepentingan non pengendalinya 20%, sama dengan persediaan ditambah tanah ditambah bangunan ditambah akumulasi penyusutan ditambah goodwill, di mana mendapatkan total saldo awalnya yaitu PT Pandawa 80% 136 juta, dan non pengendali kepentingan non pengendali 20% 34 juta. Untuk persediaannya habis karena saldo awal dikurangi amortisasinya, kemudian tanah 75 juta, kemudian bangunan 50 juta, akumulasi penyusutannya negatif. Kenapa negatif? Karena saldo awalnya tidak ada, kan tapi diamortisasikan sebesar 5 juta, maka negatif 5 juta, dan goodwillnya sebesar 50 juta. Kemudian untuk jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah sebagai berikut, di mana beban pokok penjualan, beban penyusutan, tanah, bangunan, dan goodwill berada di debit. Kemudian ada bagian laba atas PT Satria, bagian laba kepentingan non pengendali, akumulasi penyusutan, investasi pada PT Satria, dan juga kepentingan non pengendali berada di kredit. Sama, ini total debit dan kredit balance dan sesuai dengan nilainya. Setelah itu kita melakukan eliminasi pencatatan jurnal mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria, di mana persediaan yang diperoleh PT Satria dari PT Pandawa baru terjual sebesar 40%, sehingga terdapat keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah penjualan pada beban pokok penjualan pada persediaan, di mana penjualannya 400 juta, maka beban pokok penjualan berada di kredit 310 juta dan persediaannya 90 juta. Kemudian kita mengeliminasi penjualan persediaan antara PT Pandawa dan PT Satria, di mana persediaan yang diperoleh PT Pandawa dan PT Satria belum terjual seluruhnya di akhir 2015, sehingga seluruh keuntungan atas penjualan tersebut belum dapat diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Maka jurnal eliminasi yang harus dibuat penjualan pada beban pokok penjualan pada persediaan, di mana penjualan 200 juta, beban pokok penjualan di kredit 80 juta, persediaan di kredit 120 juta. Kemudian kita mengeliminasi pendapatan dan beban sewa dan juga mengeliminasi utang piutang terkait transaksi pembelian jasa, di mana pembelian jasa sewa oleh PT Pandawa ke PT Satria harus dibuat jurnal untuk mengeliminasi pendapatan sewa dan beban sewa serta utang piutang yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Maka jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk eliminasi pendapatan dan beban sewa yaitu pendapatan sewa pada beban sewa sebesar 26 juta, dan untuk mengeliminasi utang piutang terkait transaksi pembelian jasa yaitu utang usaha pada piutang usaha sebesar 26 juta.
Nah, langkah terakhir yaitu kita mengeliminasi dampak penjualan tanah antara PT Pandawa dan PT Satria, juga mengeliminasi dampak penjualan peralatan antara PT Pandawa dan juga PT Satria. Untuk eliminasi dampak penjualan tanah oleh PT Pandawa dan PT Satria ini, karena penjualan tanah ke PT Satria menimbulkan keuntungan sebesar 25 juta dan keuntungan tersebut harus dieliminasi karena sampai akhir 2015 tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Satria. Maka jurnal eliminasi yang harus dibuat yaitu keuntungan penjualan tanah pada tanah sebesar 25 juta. Kemudian untuk mengeliminasi dampak penjualan peralatan antara PT Pandawa dan PT Satria ini, karena transaksi hilir penjualan peralatan menyebabkan PT Satria membukukan kerugian sebesar 10 juta. Kerugian tersebut realisasi sebagian pada tahun 2015. Sehingga jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah sebagai berikut, yaitu peralatan berada di debit sebesar 100 juta, kreditnya yaitu kerugian penjualan peralatan dan juga akumulasi penyusutan. Untuk kerugian penjualan peralatan ini 10 juta, akumulasi penyusutan 90 juta. Mungkin cukup sekian dari saya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Akim Fatur Rahman. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membuat kertas kerja konsolidasian, di mana kertas kerja konsolidasian ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian. Di dalam kertas kerja konsolidasian, kita akan memposting jurnal-jurnal eliminasi yang kita buat sebelumnya. Sebagai contoh, kita akan memposting jurnal eliminasi mengenai pendapatan sewa dan beban sewa, di mana akun pendapatan sewa sebesar 26 juta didebit, sehingga di kolom konsolidasian kita mendapatkan nominal sebesar 14 juta. Kemudian untuk akun beban sewa dikredit sebesar 26 juta, sehingga di kolom konsolidasian kita mendapatkan nominal sebesar 169 juta. Contoh berikutnya adalah kita akan memposting jurnal eliminasi mengenai utang piutang terkait transaksi pemberian jasa sewa, di mana ada akun utang usaha di debit sebesar 26 juta, sehingga di kolom konsolidasian kita mendapatkan nominal sebesar 1.464 juta. Kemudian ada akun piutang usaha di kredit sebesar 26 juta, sehingga di kolom konsolidasian kita mendapatkan nominal sebesar 2.174 juta. Berdasarkan kertas kerja yang telah kita buat, maka kita dapat menyusun laporan keuangan konsolidasian antara kedua PT tersebut. Yang pertama, laporan laba rugi konsolidasian, di mana ada penjualan sebesar 6.300 juta, kemudian dikurangi beban pokok penjualan sebesar 2.185 juta, sehingga didapatkan laba kotor sebesar 4.115 juta, kemudian dikurangi total beban operasional sebesar 1.539 juta, kemudian ditambah total pendapatan dan beban lain-lain sebesar 14 juta, sehingga didapatkan laba bersih konsolidasian sebesar 2.590 juta. Nah, untuk 2.592 juta ini, 590 juta ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 52 juta. Kemudian untuk bagian laba entitas induk sebesar 2.538 juta. Kemudian yang kedua, laporan perubahan saldo laba konsolidasian, di mana saldo laba per 1 Januari sebesar 2 miliar, kemudian ditambahkan bagian laba entitas induk sebesar 2.538 juta, kemudian dikurangi dividen diumumkan sebesar 200 juta, sehingga didapatkan
saldo laba per 31 Desember sebesar 4 miliar 338 juta. Kemudian yang ketiga, laporan posisi keuangan konsolidasian, di mana terdapat total aset di debit sebesar 13 miliar 34 juta, kemudian total liabilitas dan ekuitas di kredit sebesar 13 miliar 34 juta.